Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan cerita kisah misteri. Cerita ini berjudul Jerumusan Pesugihan. Seperti apa kisah ceritanya, langsung saja dan selamat mendengarkan. Aku Lastri, Sulastri Rukiem, sudah terlihat seperti mama di pedesaan Jawa yang miskin. Nampaknya aku dilahirkan untuk menjadi miskin. Seperti apapun aku bekerja keras, aku akan tetap miskin. Saking miskinnya, di umur yang berkepala 3 ini, aku tak pernah sekalipun merasa tenang soal besok mau makan apa. Hari-hariku terus dibingungkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang kerap bersarang di pikiran orang miskin. Sumpah, tak pernah sekalipun aku menyelesaikan masalah kehidupan esok hari. Aku dimiskinkan oleh segalanya. Keluargaku yang lainnya pun sama-sama miskin. Jika membeli, mungkin buyut-buyutku juga sama miskinnya. Jika dikatakan aku tidak bekerja keras, itu tidak sepenuhnya. Aku yakin kalian pasti tidak pernah merasakan bekerja sekeras aku. Aku telah bekerja keras, sekeras apapun yang tidak pernah kau bayangkan. Racun dan jelaga telah menjadi kehidupanku di setiap hari. Dari pagi ku buka mata, hingga ingin istirahat memejamkan mata. Aku selalu bekerja keras. Itu pun waktu tidurku sangat sedikit. Tak sebanding dengan capeknya tubuh yang kutempa setiap hari. Kata orang yang miskin itu asalnya dari mental miskin. Tidak juga. Mau aku jungkir balik seperti apapun, aku akan tetap miskin. Seperti yang ku bilang, aku telah dimiskinkan oleh segalanya. Kemiskinan sepertinya menular. Sudah turun-temurun dari buyut-buyutku. Bebuyutanku juga tidak ada yang tamat sekolah dasar. Aku pun juga. Percuma saja aku sekolah, tidak bisa menghasilkan beras. 6 tahun yang terbuang sia-sia. Lebih baik aku bekerja saja. Ikut emak nandur di sawah. Pekerjaan ini prinsipnya sederhana. Aku berani bukan untuk menjadi kaya, tapi agar besok tetap ada sesuatu yang bisa dimakan. Tapi prinsip lama-kelamaan itu hanya bualan belaka. Aku menikah di usia belasan tahun yang masih sangat mahal. Suamiku miskin, tapi dia sudah bekerja sangat keras. Ia jadi buruh tani yang tiap hari merawat sawah milik orang lain. Dibayar dengan seenak jidat pemilik sawah. Sumpah, bayaran itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang dikerjakannya. Lengkap sudah, prinsip itu hanyalah utopis. Mungkin di masa lalu terlampaui ketika manusia masih punya rasa memiliki sesama manusia lain. Ketika sawah masih ramah terhadap siapapun. Prinsip ini dapat dijadikan tentang hidup bagi orang-orang miskin sepertiku. Aku juga tidak jauh dari standar-standar perempuan yang ditetapkan oleh lingkungan aku sendiri. Percuma perempuan sekolah, toh nanti akhirnya juga di rumah saja. Masak, manak, dan maca. Ku imani dengan hikmat standar ini. Aku menjadi istri yang berbakti kepada suami. Aku pandai memasak. Aku pun pandai membuat anak. Terbukti aku telah melahirkan 3 orang anak. Tetapi sepertinya aku tidak pandai macak. Sebab untuk macak itu perlu modal yang tidak sedikit. Uang yang diberikan oleh suami tidak akan cukup untuk membeli 1 set alat bedak untuk merawat diri. Walaupun sebenarnya aku ingin menekuni dunia kecantikan, tapi angan hanya angan. Orang miskin bisa apa? Bertahun-tahun menikah, aku juga tetap saja tidak lepas dari belenggu kemiskinan. Akhirnya aku terpaksa ikut bekerja menjadi asisten rumah tangga, ART. Pekerja ini kupilih karena memang hanya itu yang bisa kukerjakan. Keluarga menuntutku cakap dalam mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi, hanya ini kemampuan yang aku punya. Aku juga tidak punya ijazah sekolah, karena SD saja aku tidak tamat. Menjadi ART tidaklah sulit. Aku hanya perlu memasak tiap pagi, mencuci dengan mesin, lalu membersihkan rumah yang tidak seberapa luas.
Kebaikan aku sedang melayani orang yang malas bekerja. Pekerjaan seperti ini saja tidak bisa dikerjakannya sendiri. Tapi tidak apa, kemalasannya adalah sumber penghasilanku. Namun penghasilanku menjadi ART tetap tidak bisa mendongkrak ekonomi keluarga. Seiring dengan bertambahnya penghasilan, harga-harga di pasar juga semakin naik dengan cepat. Mampuslah aku dikoyak-koyak pasar. Semakin mampu juga ketika lahan sawah semakin mengerdil dan garapan suamiku juga ikut mengecil. Sejak saat itu aku akrab dengan lelaki yang bernama Mindring. Ia lelaki utusan Bank Serintil yang siap memberiku uang dengan cepat ketika aku membutuhkan. Tapi alamak, bunga pinjamnya besar sekali. Habislah aku terjebak dalam hubungan yang tidak sehat. Barang yang kupinjam habis dalam sekejap, namun bunganya beranak pinak sampai 7 turunan. Saat itu pemerintah memberikan jalan keluar ini melalui program transmigrasi. Angkatlah aku, suami, dan kedua krucil ke Kalimantan. Tetapi keadaan justru semakin payah. Kami tidak diterima di sana. Sebaliknya kami dimusuhi dengan keluarga sendiri. Akhirnya di sana pun malah menganggur. Transmigrasi membutuhkan keahlian lain selain menjadi buruh. Namun kami tidak memiliki keahlian itu. Pulanglah kami dengan rasa malu yang teramat sangat. Kembali lagi suamiku berkarir sebagai buruh tani lepas, dan aku sebagai ART yang malang. Sekaligus sesekali ngasak, mangis, ngais sisa padi yang tercecer. Pusing sekali aku memikirkan kemiskinan ini. Anakku yang ketiga berangkat ke SD dengan jarak yang berdekatan. Walaupun katanya sekolah gratis, tapi nyatanya aku masih harus mengeluarkan banyak uang untuk beli buku, seragam, memberi uang saku, dan segala tetek bengek iuran yang menyebalkan. Jangankan untuk sekolah, memastikan kelima anakku bisa makan besok saja sudah berat dari ini. Memberi makan 3 orang anak tidaklah mudah. Katanya sih banyak anak banyak rezeki, tetapi kenyataannya ini tetap saja berat. Mereka ku beri makan ala kadarnya. Yang penting ada nasi, lauknya bisa apa saja. Yang jelas tidak pernah lebih dari 1 macam. Hari ini tempe, besoknya tahu, besoknya lagi ikan asin, besoknya lagi hanya sayur. Bahkan kadang hanya dengan kecap atau garam. Ini mengerikan, tetapi memang begitu adanya. Aku tidak pernah memikirkan sehat atau tidak. Apapun yang masuk ke dalam tubuh anak-anakku dan bikin kenyang itu sudah alhamdulillah. Yang penting tidak ada rasa lapar yang berkepanjangan hari ini. Itu sudah lebih dari cukup walaupun makannya maksimal hanya 2 kali sehari. Dengan kualitas makanan yang jauh dari gizi, itulah akhirnya anak-anakku tumbuh dengan tidak terlalu pintar. Sangat jarang sekali tubuhnya dimasuki oleh protein dan vitamin. Sudah jelas sekali masa depannya, dia akan bekerja sepertiku, dengan mengandalkan tenaga dan kemampuan bersih-bersih. Otaknya yang terpakai untuk memikirkan hal-hal kecil. Yang penting bisa bekerja dan bantu emak bapak. Aku resmi memiskinkan anakku sendiri. Rantai kesia-siaan ini tidak akan pernah habis sampai anak ketigaku. Kupastikan semuanya akan sama saja seperti ini. Aku menyadari kepintaran tidak akan bisa tercapai tanpa asupan makanan yang mendukungnya berkembang. Kalau boleh diulang, aku mau punya anak 1 saja yang kupintarkan. Toh 2 yang lainnya aku yakin mereka juga tidak pernah mau lahir. Tidak usah terlalu jauh menceramai tentang cara mengasuh anak. Aku tidak punya waktu untuk itu. Pun aku tak tahu bagaimana caranya. Sejak dari buyut-buyutku pun sudah begitu. Ya, beginilah cara mendidiknya, sistematik. Bahkan mungkin sampai beberapa turunan di bawahku. Apakah keadaan ini murni kesalahanku? Tidak juga. Kemiskinan juga menyudutkan anakku di posisi yang menyedihkan. Bau badan yang tidak sedap karena hidup berhimpitan di rumah kecil minim cahaya membuat mereka diajak oleh teman sebayanya. Rumah beralaskan tanah ini membuat hidup kami begitu kumuh. Citra bapak dan emaknya yang jelek juga menjadi bahan cibiran teman-temannya.
Aku merasa berdosa telah menempatkan anak-anakku di posisi terjepit dan tidak punya pilihan. Kemiskinan belenggu ini akhirnya ada jawabannya. Ku dengar ada tetangga jauh yang berhasil di luar negeri menjadi TKW. Segera aku ikut-ikutan daftar. Saat itu TKW juga sedang ngetren. Berangkatlah aku sendirian. Meninggalkan suamiku di rumah, menggantikan peranku menjaga anak-anak. Kebetulan anak pertamaku perempuan, bisa disuruh-suruh untuk bersih-bersih rumah. Tak lama kemudian dia juga bisa bekerja. Merantau kembali menjadi apa saja yang bisa dikerjakan. Menjadi TKW di Malaysia ternyata tidak seindah yang dikatakan orang. Uang yang ku dapat dari menjadi ART di sini tidak cukup untuk membuatku menabung. Tetap saja uang itu habis untuk keperluanku di sini. Sisanya ku kirimkan untuk keluarga di rumah. Sial sekali. Menjadi TKW tetap tidak membuatku lepas dari puing-puing tak tahu diri. Aku pulang ke rumah. Tambah anjing lagi ketika aku mendapat fitnah. Katanya melacurkan diri di Malaysia. Suamiku yang miskin itu pun pergi menceraikanku, meninggalkanku dengan 3 orang anak tanpa sepeser pun. Laknatullah sekali kau bajingan tidak tahu diuntung. Telah kurelakan semua masa remajaku untuk menikah denganmu. Telah kuberikan 3 orang anak dari spermamu. Sudah untung anak itu berhasil keluar dengan hidup-hidup. Setiap jengkal bermasalah telah kupergunakan untuk menghidupi keluarga kecil yang terkutuk ini. Membantumu menghidupi anak sebab aku tak pandai mencari uang. Sekarang malah kau tinggalkan 3 orang anak ini dengan segala beban hidupnya sendiri. Seperti anak-anak ini tercipta bukan karena sumbangan spermamu saja. Keluarga yang sangat konflik ini adalah keluarga aku sendiri. Sebuah mimpi buruk yang tidak buruk-buruk amat bagi orang-orang miskin. Orang-orang yang dimiskinkan itu sudah akrab dengan rantai permasalahan tak berujung. Selepas kekecewaan atas hilangnya jiwa bajingan terkutuk itu, akhirnya kulanjutkan hidup dengan 3 orang anak yang sudah dewasa. Semuanya telah lulus SD. Tidak ada yang melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Alasannya jelas, karena tidak ada duit. Yang kedua jelas otak anakku tidak sampai belajar lagi. Mereka lebih gemar pacaran dengan pasangan yang sama-sama miskin, kemudian berkumpul kebo dan tak sengaja hamil, daripada harus berjibaku dengan buku-buku yang mahal dan penuh dengan isme-isme itu. Benar saja, 2 dari 3 anakku hamil di luar nikah. Tidak dinikahi pula, sebab perempuan macam ini sangat mudah untuk dibodohi. Keluarga aku selalu lekat dengan stigma buruk sejak dalam pikiran. Cacian dan hinaan sudah menjadi makananku sehari-hari. Tidak ada yang lebih tebal dari telinga dan hatiku yang membatu. Kemiskinan tidak pernah mau pergi dari pintu rumahku, diiringi si mindring yang setiap hari patahnya. Sementara anakku yang ketiga ya selalu ikut aku bekerja. Kemanapun aku pergi pasti ia ikut. Berbeda dengan kakak-kakaknya. Dan dari 3 bersaudara itu yang tak lain perempuan semua. Anakku yang terakhir ini pandai sekali macak. Walaupun macak pakai bekas orang, tapi tak apalah, yang penting bisa macak. Karena orang miskin macamku, mana bisa membeli keperluan diri yang harganya semakin hari semakin mahal. Pada suatu hari, rumahku kedatangan tamu. Mereka suami istri dengan berpakaian rapi nan wangi, mengetuk pintu rumahku. Assalamualaikum, permisi. Saat ku buka pintu rumah, betapa terkejutnya aku melihat sepasang suami istri itu yang ternyata saudara jauhku. Mereka tinggal di ibu kota membuat kami tak pernah bertemu. Ya Allah, Mbak, akhirnya kita bisa bertemu. Iya, aku sibuk terus, banyak kerjaan, jadi baru sempat datang ke sini. Setelah kami mengobrol panjang lebar, ternyata kedatangan mereka berdua itu ada maksud tertentu. Sebut saja Mbak Yun dan sang suami Mas Fandi. Anakmu yang terakhir itu kuadopsi gimana, Mbak? Tinggal di Jakarta dan melanjutkan pendidikan di sana. Kalau di sini kan kasihan anakmu, harus ikut banting tulang. Hitung-hitung sambil menemaniku di rumah supaya jadi agak ramai. Aku yang mendengar ucapan itu sedikit bingung.
Namun aku sebenarnya senang lantaran itu merupakan jalan keluar agar anakku bisa melanjutkan pendidikan. Ya sudah, singkat kata, aku menyetujuinya. Anakku yang terakhir yang bernama Nada berangkat ke Jakarta dan tinggal di rumah Mbak Yun. Hingga akhirnya sekitar awal tahun 2019, Nada memulai hidup di kota Jakarta. Kota besar yang sama sekali belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Benar, Mbak Yun yang Nada sapa tante ini menempati rumah yang menurutnya sangat besar dan mewah. Rumah 2 lantai, memiliki 6 kamar besar. Perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan. Rumah itu juga berdiri di atas tanah yang sangat luas, nyaris 1 hektar. Karena itulah halaman dan pekarangan yang dimiliki jadi sangat luas juga. Kolam renang besar menghiasi halaman belakang. Panas matahari nggak gampang menembus sampai permukaan air, karena beberapa pohon besar dan rindang berdiri di sekelilingnya. Jadinya Nada yang hanya seorang putri dan orang miskin, jadi seperti tinggal di istana raja. Kehidupan Nada berubah 180 derajat. Ia sekarang Mbak Putri Kerajaan. Hidup dengan tantenya yang super kaya membuat Nada bisa menyaingi teman-temannya di sekolah. Sampai singkat cerita, Nada lulus SMA. Seperti kebanyakan gadis di umurnya, Nada juga hobi menggandrungi make up. Apalagi dirinya kini diterima di universitas terbaik di Indonesia. Ia ingin tampil cantik dan beken di kalangan teman-temannya. Sepulang kuliah, ia dan kawan-kawan satu gengnya akan pergi ke pusat kosmetik untuk membeli produk make up terbaru. Temannya adalah Dinda, Bunga, dan Indi yang menjadi kawan Nada. Pertemanan mereka dimulai sejak masa pengenalan mahasiswa baru. Mereka berempat langsung merasa klop dan memutuskan untuk berteman bersama. Tak ada yang tak kenal dengan geng tersebut sebagai Mbak mahasiswa baru. Gengnya sudah dikenal hingga mahasiswa angkatan paling tua sekalipun. Terdiri dari gadis-gadis cantik, tajir yang sangat gaul menyita perhatian seisi kampus. Keempatnya memiliki kesukaan yang sama, yakni suka make up. Mereka suka berbagi tips dan trik make up yang benar. Di antara keempatnya, Nadala menjadi yang paling ambisius dalam karya dandannya. Ia bermimpi memiliki usaha make up artis terkemuka di kota. Untuk meraih mimpinya, Nada pun sering mengikuti pelatihan dandan yang diadakan oleh perias profesional. Ia juga membuka jasa dandan kecil-kecilan. Mayoritas pelanggannya adalah teman-teman kampusnya sendiri. Ia merasa telah mendandani banyak orang, tetapi ia tak memiliki pelanggan tetap. Ia keheranan sendiri. Padahal biaya jasa yang ia patok juga standar, tidaklah mahal. Usut punya usut. Ternyata kemampuan dandan Nada tidaklah terlalu bagus. Banyak pelanggan yang kecewa setelah menggunakan jasanya. Menurut mereka, alis hasil karya Nada berbentuk aneh dan tidak simetris. Memiliki alis yang tak simetris membuat mereka malu. Para pelanggannya kapok tak ingin menggunakan jasa Nada lagi. Nada tak mengerti apa yang salah dengan alis buatannya. Menurutnya alis buatannya baik-baik saja. Ia memang memiliki silinder di matanya, tetapi ia berusaha untuk membuat alis yang simetris mungkin. Kegundahan hatinya ia lampiaskan dengan melamun di halaman rumah. Kegelisahan Nada ditangkap sang tante. Ia heran mengapa keponakannya itu sangat sering menghabiskan waktu sendirian di halaman belakang. Nada juga tak kenal waktu kalau duduk di halaman belakang. Kadang pagi hari, kadang siang hari, bahkan juga sore menjelang malam. Waktu yang tak baik untuk di alam terbuka. Kok sering kesini, duduk di sini? Pikirannya lagi penuh ya, Dak? Tanya sang paman hati-hati. Iya, ini bisnisnya lagi sepi, paman. Gak ada pelanggan sebulan terakhir, tuturnya. Wah, kebetulan sekali. Itu si Mbak Pujo, temannya paman barusan rawuh. Coba nanti kamu tanya beliau. Mbok Billy bisa bantu. Kalau enggak kamu datang ke danau yang dekat dengan hutan. Di sana ada pendopo yang ada bukit di seberang danau. Wah, boleh tuh. Yaudah, nanti Nada akan ke sana. Makasih ya, paman. Sang paman pun membalas dengan senyuman. Esok harinya, Nada melakukan apa yang direkomendasikan pamannya. Ia berjalan kecil mengikuti jalan setapak yang ada. Ia biasa saja, tak tahu harus berharap apa.
Syukur kalau memang Simba Pujo bisa membantu. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Sekejap kemudian, Nada ternyata sudah sampai di pendopo yang dimaksud. Di tengahnya terdapat seorang kakek yang duduk membelakanginya. Ia mengenakan pakaian serba putih, lengkap dengan kopiah. Duduknya menyila dengan kedua tangan di paha. Di depan Simba Pujo terdapat lukisan pemandangan alam yang menggantung di dinding kayu. Nada kemudian menyadari aroma wewangian. Aroma dupa yang menyeruak dari keempat sudut pendopo menyerbak tajam. Mulanya ia ragu-ragu, tapi akhirnya Nada membuka mulutnya. "Kula nuwun, Mbah," katanya takut mengganggu. Sebentar ya, kamu duduk di situ dulu. Tutur Simbah tanpa bergeming. Nada pun mengikuti perkataan Simbah. Tak lama, Simbah kemudian membalikkan badannya dan bertanya kepada Nada sembari tersenyum. Ada apa nak? Kata pamanmu, kamu sedang gelisah ya? Tanya Simbah. "Iya Mbah, ini usahaku nggak laku," jawab Nada singkat. Nada kemudian menceritakan usahanya yang tak laku, lantaran alis buatannya kurang simetris. Simba Pujo hanya mengangguk sesekali sembari tersenyum. Ia memahami apa yang dirasa anak gadis itu. Simba Pujo pun menawarkan bantuannya. Ia memberikan Nada 5 dupa yang ada di lemari pojok pendopo. Simba menjelaskan bahwa dupa ini harus digunakan ketika Nada mendandani pelanggannya. Dupa harus ditiupkan sebelum dan sesudah Nada mendandani. Nada mengangguk. Yang menurut tetapi tetap tampak kebingungan. Dengan ragu-ragu ia berkata, "Matur nuwun Mbah, ini aku harus bayar atau gimana ya?" Tanyanya hati-hati. Simba Pujo pun terbahak. Kumisnya bergetar sembari badannya terguncang. Enggak nak, kamu tidak perlu membayar aku. Kamu cukup taburkan bunga di danau itu saja tiap Jumat Kliwon. Kamu harus kesini jam 9 sampai 1 malam. Penghuni danau situ suka dengan bunga. Mereka juga suka melihat wajahmu yang cantik, bak mawar mereka. Nada mengucapkan rasa terima kasihnya lagi. Nada memulai bisnisnya dengan gembira berkat bantuan Simba Pujo. Ia membuka jasanya dengan diskon 50% untuk menarik pelanggan. Nada pun menuruti anjuran Simba Pujo. Sebelum mengoleskan primer, ia meniupkan aroma dupa ke wajah pelanggannya. Para pelanggan pun tak curiga. Mereka tak terpikir perempuan modern seperti Nada melakoni pesugihan. Mereka pikir itu adalah aroma terapi yang menjadi bagian dari ciri khas jasa make up-nya. Para pelanggannya takjub dengan hasil karya Nada. Mereka jadi tampak jauh lebih cantik dari biasanya. Aura para pelanggannya pun jadi tampak lebih bahagia. Apalagi alisnya. Alis yang dulu dihujat, kini justru dicintai. Meskipun dalam pembuatan alis, Nada tidak menggunakan teknik yang berbeda, alias sama saja. Mujur memang dupa pemberian Simba Pujo. Pelanggan kembali datang untuk memakai jasanya. Dalam sebulan, Nada sangat sibuk melayani para pelanggannya. Usahanya pun semakin berkembang. Bisnisnya tenar dengan ciri khas yang ia miliki, aroma terapi dupa, yang membuat bisnis make up-nya mengudara. Nada pun menepati janjinya. Saban Jumat Kliwon, ia datang ke danau itu menaburkan bunga selama 1 tahun. Dia tak sadar dinginnya angin malam mengganggu kesehatannya. Di tengah-tengah merias, Nada tiba-tiba merasa panas di kepalanya. Seketika ia jatuh pingsan. Ketika dibawa ke rumah sakit, Nada terkejut. Dokter menemukan adanya tumor otak ganas berbentuk bunga yang ada di kepalanya. Nada pun divonis tak akan hidup lama lagi. Aku yang berada di kampung mendengar kabar dari Nada yang sudah sukses dan berhasil meraih cita-citanya pun sangat bangga. Bahkan hampir setiap minggu, Nada selalu mengirimkan uang untukku hidup di kampung. Perekonomianku sudah tak buruk seperti dulu. Aku sebagai ibu sangat bangga memiliki anak seperti Nada. Dan sangat berterima kasih kepada Mbak Yun dan suaminya yang sudah mau rawat anakku. Namun setelah aku menerima telepon dari Mbak Yun dan dia mengabarkan kalau Nada sakit, aku segera bergegas ke Jakarta. Ibu mana yang tak khawatir mendengar anaknya sakit.
dan sakitnya parah. Keesokannya, tiba-tiba aku datang pada sore hari. Aku sangat senang melihat anakku. Langsung aku peluk erat-erat tubuhnya. "Bu, aku udah gak kuat lagi. Kepalaku sakit sekali," ucap Nada sambil menangis sesenggukan. Iya nak, yang kuat ya. Kenapa kamu bisa seperti ini sih? Ayo kita pulang. Sore itu juga, aku pulang ke kampung bersama Nada, meninggalkan rumah Jakarta dengan segala teka-tekinya. Setelah sampai di rumah, aku yang waktu sangat penasaran dengan penyakitnya Nada. Mencoba membawa ke rumah sakit dan meminta bantuan ustadz setempat. Setelah ditelusuri, ternyata penyakit yang diderita Nada ini akibat dari ulahnya sendiri. Maksudnya gimana Pak Ustadz? Ulah apa? Maaf ya Bu, Nada ini sudah melakukan kesalahan yang fatal. Nada sudah bersekutu dengan jin untuk melancarkan usahanya dengan melakukan pesugihan. Hah? Pesugihan? Pesugihan apa? Gak mungkin anakku melakukan pesugihan itu Pak. Terus gimana Pak Ustadz? Apa bisa sembuh anakku? Kalau soal itu saya nggak bisa bantu Bu. Kita berdoa saja minta pertolongan sama Yang Maha Kuasa. Setelah 2 kali berobat ke rumah sakit, penyakitnya Nada sangat di luar nalar. Dan berkat bantuan ustadz, Nada merasa lebih enakan. Tapi itu tidak berlangsung lama, karena seminggu kemudian ternyata kumat lagi. Nada kembali merasa sakit yang begitu hebat, sampai akhirnya ia meninggal dunia. Nada, bangun nak. Nada, bangun nak, bangun. Teriakan dan tangisanku yang kencang sampai terdengar oleh tetangga. Alhasil mereka berbondong-bondong datang ke rumah. Innalillahi wa innalillahi roji'un. Warga berbondong-bondong membantu mengurus jenazahnya Nada. Aku yang sangat shock dengan kejadian itu hanya bisa terduduk lemas. Sampai Pak Ustadz menghampiri dan berkata, Yang sabar ya Bu. Doain semoga Nada bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosanya diampuni olehnya. Maaf Pak Ustadz, kalau saya boleh tahu, Nada itu melakukan pesugihan apa? Dari apa yang saya tahu, Nada melakukan pesugihan tupa untuk kelancaran usahanya. Dan tak ada pesugihan yang tak butuh tumbal. Semua perjanjian yang dilakukan dengan bangsa jin pasti akan ada dampak yang sangat luar biasa bagi kita. Jadi jangan sekali-kali melakukan perjanjian dengan bangsa jin maupun iblis. Tapi dari mana anakku tahu begituan Pak? Coba tanyakan sama saudara yang sudah mengadopsi anakmu. Aku baru teringat dengan Mbak Yun. Kenapa aku tak tanya dia dari awal? Kenapa ini semua terjadi pada keluargaku? Setelah pemakaman selesai, lantas aku menghubungi Mbak Yun. Namun sudah 10 kali aku telepon dan spam chat, sama sekali tak ada balasan. Singkat cerita, setelah 7 hari kematian Nada, aku berangkat lagi ke Jakarta. Aku ingin menanyakan semua tentang Nada yang melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Tapi bukan jawaban yang aku dapat. Namun aku dibuat terkejut lagi. Bahkan aku tak menyangka ternyata Mbak Yun juga melakukan ritual pesugihan. Banyak orang-orang yang sudah tahu. Penduduk di sana banyak yang tahu cerita itu. Tapi semua penduduk tersebut hanya bisa diam, tidak bisa berkata apa-apa. Karena takut mengganggu dan takut akan dijadikan tumbal. Aku yang tak menyangka ternyata anakku dijerumuskan oleh tante dan pamannya sendiri untuk melakukan ritual pesugihan. Kejam. Sudah banyak korban di daerah sana yang mengalami hal serupa. Dan semua korbannya adalah perempuan muda yang berumur 20 sampai 35 tahun. Aku yang tak mau berurusan dengan mereka lagi. Kuputuskan kembali ke kampung, memulai hidup baru, bekerja keras lagi untuk bisa bertahan hidup. Itulah kisah cerita Nada yang masuk jerumusan pesugihan. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil pelajaran dan hikmahnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah dengerin dari awal aku cerita nyampe sekarang. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dan pastinya panjang umur. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.